disolatkan di sini. Banyak keluarga ya Pak? Nah, masalahnya kan di sini Pak. Setiap orang itu kan nanti sholat di depan imam. Gitu. Setiap orang nanti sholat di depan imam. Berarti kan intinya setiap orang itu harusnya punya masjid. Kalau ditanya di mana masjid, semuanya punya masjid. Masjid sendiri-sendiri, makanya kaitannya sama nanti sholatnya di depan imam. Maksudnya ketika sholat. Jadi itulah yang harus yang mestinya kita pikir bahwa dia ini harus punya masjid. Sekarang kalau dia punya masjid kan berarti setiap orang itu tidak sholatnya di masjid kan. Jadi sholat. Ini alhamdulillah masjid saya ke kunjungan ke 909 masjid. 909 asal 9. Rata-rata kita ngobrol sama teman-teman masjid, kita kembalikan lagi marwah masjid ya. Jadi 100% lagi balik sholat di masjid itu katanya Pak Jorong kan? Pak Jorong di Jorong ini ada 2 musola. Jorong ini ada 2 musola masjid kan? Masjid ada 1 masjid. Berarti 3. 1 masjid, 2 jorong. 1 masjid, 1 jorong, 1 masjid, 2 musola. Terus penduduknya berapa? Ada 300? 500 kan? 500, 600? Ada. Kalau 600 laki perempuannya dibagi 2 berarti 300. Kemudian anak-anak ya katakanlah jadi 150 kan? 150 Pak ya? Itu cuma kasar, saya nggak tahu cuma itu dipastikan 300 dikurang di 150 itu laki-laki balik. Artinya kalau kita bawa DPT itu ketemu atau kampung baru langsung ketemu, karena DPT itu akan selalu identik dengan laki-laki balik yang bisa nyoblos. Kita punya data, tapi kita tebak-tebakan aja. 300 bagi 2 150. Anak-anaknya sudah dikurangi, ibu-ibunya sudah dikurangi, tinggal laki-lakinya 150 dalam 1 jorong dibagi 3. Yang masjid up, yang musola down. Dibagi 3. 150, yang masjid bisa lebih 60, 70, 80, yang musola 50 ke bawah, 30, 40. Kita hitung setengahnya 30. Ya kan? Harusnya 50 tapi kita hitung musola 30. Sekarang yang hadir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Jadi 21, 7. 30 kurangi 7. Yang 23 apa? Sholat di masjid berapa kira-kira? Sampai pertanyaan dasarnya, apakah di lingkungan kita ini apakah ada yang tidak sholat? Sampai pertanyaan dasarnya, apakah ada? Sepertinya. Kalau mau hitung matematika sebenarnya yang 23 kemana? Kalau kita baik sangka nih, alhamdulillah Pak sholatnya di rumah, oke ya sholat di rumah. Pak sholatnya di masjid di jorong yang lain lagi pergi, oke. Dari 23 itu dikurangi pertanyaan paling bawah, apakah Bapak yakin bahwa di lingkungan kita ini sudah sholat semuanya? Jadi Pak, tidak bisa orang Islam itu berpikir yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, tidak bisa. Orang dunia juga mau maaf tidak kita bisa orang dunia, tidak mau kehilangan satu suara. Dulu waktu pemilu, boleh nggak Bawaslu KPU kehilangan satu DPT, satu nama aja dari DPT, nggak lolos, boleh? Nggak boleh, secara undang-undang bersalah, bisa kena hukuman, ya kan? Karena undang-undang buat pemilu, nggak boleh satu orang lolos dari DPT, ya kan? Partai boleh nggak meloloskan satu nama nggak nyoblos? Mbak mau deh, makanya Bapak dikejar-kejar supaya nyoblos. Cobain amplop sampai jam 3 subuh. Ya Pak, di sini amplopnya apa? Di sini. Ya, itu gara-gara dia nggak ikhlas, nggak rela kalau Bapak Ibu nggak nyoblos. Bagaimana dengan satu orang yang dia nempel tembok kita, yang tiap hari kita ke masjid, rumahnya kita lewatin tapi tidak sholat? Kira-kira Allah terima ikhlas dibiarkan gitu. Padahal resikonya kalau pemilu tadi 5 tahun salah nyoblos 5 tahun Bapak menderita. Iya kan Pak? 5 tahun aja. Tapi kalau tidak sholat 1 kali, apa resikonya?
Resikonya satu buku 80 tahun akhirat, satu harinya 1000 tahun di muka bumi. Ada satu orang ulama itu menjelaskan satu kali nggak sholat pak, resikonya masuk neraka sama 280.400.000 tahun. Satu kali nggak sholat. Pak, bukan tanggung jawab saya pak, tanggung jawab Ustaz, tanggung jawab ulama. Oke. Kalau ada orang masuk sini terus mengatakan Ustaz, saya tidak mau urusan masjid, saya tidak mau congkel-congkel rambut segala macam, saya cuma mau minta izin motong tiang. Ya, tiangnya dipotong, tapi nggak usah masjid, tiangnya aja dipotong, boleh? Kenapa? Rubuh. Memang bapak yang punya musola ini? Bukan. Kenapa bapak melarang kami? Karena ini tanggung jawab kami, betul pak? Kami merasa bukan saya pak, tapi ini adalah tanggung jawab kami bersama, supaya musola ini tetap berdiri karena ini tempat ibadah kami bersama, betul pak? Kata Nabi, barang siapa dia sholat dia menegakkan dia agama, barang siapa dia tidak sholat maka merobohkan dia. Yang 23 yang tidak sholat itu sedang rame-rame merobohkan dia. Kita lihat saja, bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Imam, tanggung jawab Pak Joko, tanggung jawab. Tidak bisa. Dalam satu hadis mengatakan, barang siapa yang dia tidak berkerut dari untuk di masa lalu, maka dia bukan golongan kami. Coba bagaimana sayangnya Nabi orang persen itu persen. Oh, bukan golongan kami pak, tidak bisa kata Nabi. Itu satu jenazah telah dipotong, mati dia. Kenapa ya Rasulullah menangis? Bukan golongan kami, bukan golongan kita. Ya. Kata Nabi, aku tidak memberitahukan sesuatu kepada dia yang bakal menyelamatkan dari belum mengenalkan la ilaha illallah, dan itu salah saya. Kan itu. Yang penting saya lagi, yang penting saya. Kalau Nabi, kemudian masalah mohon maaf ya Pak, yang sering kita lihat masalah Palestina dan Pak, ya kan bagaimana free Palestina, gitu kan? Nah, pokoknya sampai demo, sampai naik motor mana, demo lah pokoknya ini pameran. Saya setuju mendukung saudara kita di Palestina, kirim bantuan, baca kunut Palestina, baca doa, kumpulkan uang, kalau perlu kirim uang ke sana, kalau perlu kirim orang ke sana, bagus, saya setuju. Tapi dalam hal konteks kegawat daruratan sama skala prioritas kita sama-sama begitu. Di sana perang orang, di sana tidak punya makanan, di boykot segala macam, kemudian dikasih bom, diserang, ditembak-tembak. Orang sana singkat cerita, kalau mati orang Palestina depan, kalau mati kira-kira matinya statusnya mati saya masuk hari ini ada tetangga kita tidak sholat. Kalau mati kira-kira ya Pak, tebak-tebakan aja lah, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai hadis. Kalau mati tidak sholat, itu matinya masuk neraka. Nah, ada 2 orang kecelakaan bu di simpang 4 Bang Nagaji, jebret, dua-duanya jatuh, yang satu lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong dulu yang mana? Yang patah tulang ya. Ada 2 orang mau mati, yang satu matinya statusnya masuk surga, yang satunya masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Yang satu mau masuk neraka ya, yang satu mau masuk surga ya. Yang ditolong yang mana? Yang mau neraka. Harusnya Bapak Ibu, kalau satu orang saja tidak sholat, yang 20 harusnya sudah ribut. Demonya melebihi demo Palestina. Bukannya kita merendahkan, tidak. Gimana? Kan begitu. Jadi jangan malah kita yang menyerahkan kepada orang lain. Biarin aja Pak, yang penting saya sholat. Oh, Masya Allah Pak. Itu mohon maaf nih. Kalau bahasa kita ini mengatakan itu fatal. Kalau kita mengatakan yang penting saya. Bapak Ibu orang Padang, saya kan Jakarta. Bapak Ibu punya klub bola namanya Semen Padang. Kaosnya warnanya merah. Saya punya klub bola namanya Persija Jakarta. Kaosnya warnanya oranye. Kalau tanding nih di Agus Salim Padang sana,
pemain Padang sama Persija, merah lawan oranye. Bapak ibu datang, saya datang. Bapak ibu teriaknya hidup Semen Padang, saya datang teriaknya hidup Persija. Ya kan? Saya ngomong hidup Persija. Bayangkan kira-kira kalau saya datang, saya teriaknya hidup Semen Padang, padahal kaos saya oranye. Apa yang terjadi? Hah? Kepada saya yang terjadi apa Pak? Woi, masa? Saya pulang nggak selamat sih, diinjek-injek kepalanya sambil diteriaki. Pagi. Itu gara-gara apa? Beda kaos sama ucapan. Beda kaos sama ucapan aja menyebabkan saya nggak selamat. Coba hari-hari Nabi tiap hari mikir umat, hari-hari doa umat, hari-hari nangis umat, hari-hari. Sekarang kita mikir apa Bu? Mikir apa Pak? Paling mikirnya piti, doa piti, nangis piti, apa? Usaha piti, merisaukan piti. Sama Nabi juga ti gitu, tapi ummati kalau kita piti. Ya Bu. Nabi doa ummati, risau ummati, nangis ummati, bergerak untuk ummati. Kalau kita bergerak doa nangis untuk sama atau beda? Ketemu di Telaga Kausar, Nabi mau ngasih air minum. Nabi tahu nih, kan masa Nabi nggak tahu Pak, disembunyikan gitu. Ya mungkin. Loh, saya bilang ummati kok kamu bilang piti, dunia. Kira-kira jadi nggak dikasih air minum dari Telaga Kausar? Nah, ya Pak ya. Kalau mau berbicara dengan adat, tidak apa-apa juga. Ayo kita ngomong sekarang. Berbicara tentang masalah adat. Yang di sini negeri, negara, kabupaten yang berdasarkan kitab Bulo. Ada biasa di syarat-syarat bisa kitab Bulo. Tapi paling jagoan Pak masuk tempat ini ke penjara. Alumni penjara saya itu Pak 30, yang masih ada di dalam 20. Seluruhnya rata-rata 80% masalah narkoba. Agamanya semuanya Islam. Orangnya orang Tanah Datar. Seluruhnya dari 30 sampai 22 itu yang nggak bisa ngaji cuma itu. Itu umat juga. Ya kan? Kenapa masalahnya? Masalahnya satu aja kalau kita runtut ke kitab dulu. Buktinya Pak, bahwa sebelum ditangkap, ketika ketangkap mereka semua yang 30 sama 22, 52 itu semuanya tidak pernah sholat. Padahal Allah Ta'ala sudah sebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Kalau orang sudah tidak sholat, maka dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Akhirnya kalau sudah melakukan perbuatan fahsya dan munkar, maka ditangkap sama polisi. Makanya Pak, bisa jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di kampung kita, tetangga rumah kita, di sekeliling sekitar ini banyak penjahat. Kenapa? Karena dia tidak. Jadi tidak bisa kita mikir sendiri. Yang penting saya. Nah, makanya kami keliling-keliling di 99 masjid. Bukan mau marah-marah sama Bapak, tapi mau ngajak sama-sama mikir, mau ngajak sama-sama risau. Ini mau dibiarkan atau tidak? Kalau mau dibiarkan nggak apa juga. Kemarin satu orang yang tertangkap ke kita ini bawa barang bukti narkoba 52 itu. Satu orang bawa bukti narkoba 15 kilo. 15. Kalau mau dibiarkan nggak apa-apa juga. Yang nomor 2 bawa 23 paket sabu-sabu. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 30 kali 23 690. Satu jorong insya Allah kena semua kalau dibuka. Kemudian kemarin ada juga Pak yang sudah laporan ke saya. Ada satu tempat saya nggak sebutkan namanya yang sudah kena HIV AIDS. Maaf, kami bergerak. Kami menyampaikan risau ini supaya kita sama-sama mikir. Ini mau diselesaikan atau tidak? Atau dibiarkan saja? Gimana Pak? Dibiarkan saja? Atau Bapak ikut sama-sama kami? Paling
paling tidak kalau Bapak mau ikut dengan kami, bantu kami dengan cara bagaimana 100% laki-laki balik di musola ini masuk ke dalam masjid ketika azan. Itu sih. Jadi Bapak harus peduli, Ibu harus peduli sama lingkungan sekitar. Jangan sampai ada orang yang tidak. Karena apa? Cara terbaik untuk memperbaiki umat, cara terbaik untuk memperbaiki masyarakat itu hanyalah mengembalikan ketaatan mereka. Ketaatan yang paling utama adalah ketaatan kepada kalau dia sudah taat kepada Allah, maka dia pasti dan pasti akan bisa taat kepada aturan pemerintah untuk bisa menjaga dirinya dalam masyarakat. Karena sebenarnya mereka tahu peraturan itu, tetapi dilanggar. Mereka tahu tidak boleh jual narkoba, mereka tahu tidak boleh cabul, mereka tahu tidak boleh nyolong, mereka tahu, tetapi mereka tetap melakukan. Kenapa? Karena yang hilang ketaatan. Nah, ketaatan itu dipupuk dari awal awal daripada manusia lahir itu, ketaatan itu adalah dalam agama. Dan ketaatan yang paling utama adalah masalah sholat. Kata Sayyidina Umar, barang siapa dia bisa menjaga sholatnya, dia akan bisa menjaga bagian-bagian agama ini dengan baik. Kalau dia tidak bisa menjaga sholatnya, maka dia tidak akan bisa menjaga bagian-bagian agama ini dengan baik. Di sholat, ukurannya di sini. Jadi kami titipkan putar-putar ini Bapak Ibu, jangan hanya mikir diri sendiri. Nabi paling tidak suka satu kampung mau diazab, mau dibalikkan sama Allah, tanahnya mau dibalik, diutus malaikat. Begitu datang, yang satu riwayat itu begitu datang, ada satu orang yang dia tidak pernah bermaksiat sekejap mata, satu kedipan mata aja nggak pernah bermaksiat. Bingung kan? Masih ada satu orang tadi kalau disuruh mengazab kampung ini bagaimana? Balik lagi Pak, ya masih ada ya. Satu orang yang masih ada nih. Kenapa harus diazab kampung ini? Kata Allah, balikkan mulai dari orang itu. Kenapa ya Allah? Karena dia soleh untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang di sebelah kanan sebelah kiri yang bagaimana bisa taat kepada Allah. Jadi rusaknya kampung kita ini bisa jadi karena kita tidak peduli. Karena kita tidak peduli. Makanya Pak, mari kita ajak saudara-saudara kita. Wah Pak susah Pak, dibanting gitunya ada apa? Dijemput Pak. Akhirnya kita pokoknya harus dijemput door to door, diajak masuk ke dalam. Apakah orang di kampung ini melihat ada musola masjid? Melihat. Apakah mendengar azan? Kenapa tidak datang? Seperti seolah-olah tidak mendengar, seperti seolah-olah tidak mau, seperti seolah-olah mata dan telinganya buta dan tuli. Tapi yang buta dan tuli bukan mata dan telinga, tetapi bagaimana supaya kita ini Pak menyelamatkan orang buta dan tuli di tengah rel kereta api? Caranya bagaimana? Kalau ditarik dia marah, dipukul kita. Ada tujuan kita Pak. Cara terbaiknya adalah datang ke sana, dielus-elus punggungnya, supaya dia tahu ada orang yang sayang sama dia. Nggak usah dijelasin macam-macam, ya kan? Kalau buta dan tuli, diangkat pelan-pelan, dipin. Nah, kan kalau bapak buru-buru tarik, dipukul, karena dia nggak tahu siapa kita. Ya Pak, cara terbaik supaya saudara muslim kita masuk lagi ke dalam masjid bagaimana? Datang ke sana, ya kan? Bawakan taman tapai Pak, ajak duduk bareng, Pak kopi, taman tapai masa lu, kok tumben Pak? Yes, pokoknya taman tapai. Hayalah sholat dah, udah azan, mari kita ke. Kira-kira begitu. Lagi beli gorengan kan? Gorengan berapa Pak? 15.000. Jangan lupa ya, nanti sholat di musola kita ramaikan musola. Beli bensin begitu juga. Dan jangan lupa ya, nanti sholat di. Ini mulut digunakan untuk man ra'a minkum mungkar. Wah Pak, melihat kemungkaran segala dengan tangan Pak, itu tugasnya polisi dari bukan. Pak, kalau nggak bisa dengan mulut itu tugasnya ulama, bukan. Kalau nggak bisa baru kami Pak, dengan hati Pak. Oke, hadis itu oke, nggak apa-apa. Tapi mohon dilihat secara kebijaksanaan. Kalau pembagian tugas dalam keadaan normal, nggak apa-apa, silakan dibagi. Contoh kasus kalau pembagian tugas. Waktu COVID, yang harusnya bertanggung jawab siapa?
waktu COVID, yang harusnya instansi yang paling bertanggung jawab siapa? Apa, Bu? Kesehatan. Tapi waktu itu kenapa polisi disuruh nyuntik? Kenapa waktu itu tentara disuruh nyuntik? Karena keadaannya keadaan luar biasa. Betul Pak? Apakah hari ini keadaan kita tentang masalah iman itu bukan luar biasa? Sehingga kejahatan sudah merajalela. Di Cidomato sudah banyak yang pemuda-pemuda segala macam yang tidak benar. Apakah masih wajar ini? Masih wajar? Tidak. Makanya sebenarnya prakteknya merubah dengan tangan. Dengan tangan kita dibawakan hadiah, kemudian dielus-elus punggungnya, kemudian diketok-ketok pintunya, kemudian malamnya tangan kita gunakan untuk diangkat, berdoa ya Allah sifulan ya Allah. Dengan mulut berdoa. Bukan hanya ulama. Assalamualaikum, enggak mau azan nih, ayo kita ke masjid. Itu mulut. Malamnya pakai mulut juga, ya Allah sifulan ya Allah sifulan. Itu maknanya. Jadi harus semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang namanya balik ke surau itu, 100 masjid laki-laki balik masuk dalam 100%, maka laki-laki balik masuk dalam masjid itu adalah program balik ke surau. Balik ke surau berarti orang mana? Nah, iya Bu. Anak disayang, kemenakan di jinjing, ya. Kemenakan di jinjing kan? Oh, dibimbing. Anak dibimbing, orang kampung ditegangkan, betul Bu. Anak disayang dibawa ke rumah, anak kemenakan disayang dibawa ke surau. Sekarang anak kemenakan Bapak Ibu di mana? Di rumah. Sedekah haji, umroh dan sebagainya. Yang ketiga diajari Quran. Makanya orang Minang tidak ada yang tidak bisa baca. Kata orang sini adat dan agama seperti awal dan betul Pak? Apa itu adat? Adat bisa beradat, adat menteradatkan, adat diadatkan, adat istiadatkan. Yang ketiga diajari adab. Adab itu apa? Adab itu musyawarah mufakat, diajari goroh, diajari sosialisasi, diajari hormat sesama, hormat dengan kakaknya. Tidak boleh orang zaman dulu satu hari dia selisih lahir, tidak boleh dia panggil nama, dia kakak. Diajari patah petiti. Kamu itu lapar tapi makan adalah perintah Allah kulu wasrobu. Nah, kalau kamu makan ingat bahwa sampainya makan di sini itu karena 360 makhluk yang bekerja atas makanan ini. Maka jangan sampai kamu tidak habiskan makanan. Nah, kalau kamu makan nak, jangan sampai kamu tidak ingat bahwa masih ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Nah, bismillah nak, makan masuk dalam mulutmu, dalam badanmu akan membuat kamu sehat, kemudian kamu bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di surau, tidak ada juga di rumah, yang ngajar juga lari Pak, yang ngajar juga nggak mau tahu. Akhirnya semuanya berantakan dan belajar menyampaikan kerisauan kita supaya mikir bersama. Kena Pak, adat dan agama itu kena semuanya di sini. Makanya saya pribadi Bu, dan kita ini tidak rela kalau adat bahasa isyarat-isyarat bisa kita pulang diinjak-injak, terhinakan oleh kita sendiri. Mari kita angkat kembali adat bahasa isyarat, syarat bahasa kita dengan cara apa? Dengan cara kembalikan setiap laki-laki kepada ketaatannya, perempuan juga kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kembali ke surau, balik ke surau dengan cara dijemput door to door. Pak, bid'ah Pak. Jadi door to door